Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Masiku lenyap ditelan angin. Sekarang giliran Beni K. Arman, anggota Komisi Hukum DPR. Baik, Pak Agri, terima kasih banyak. Saya melihat begini kasus Harun Masiku ini. Ada yang tanya saya, mengapa KPK sulit sekali? Mengapa KPK nampaknya tidak cesplong, tidak lugas begitu, gagap di depan Harun Masiku. Ada yang tanya saya demikian, saya menjawabnya begini, kasus Harun Masiku ini bukan kasus korupsi biasa. Bukan kasus korupsi premium, tetapi kasus korupsi super premium. Mengapa super premium? Sebab melibatkan sebuah institusi yang sangat penting di Republik ini, yaitu KPU, dan juga ada Kementerian Hukum dan HAM, dan juga ada KPK. Jadi ini yang membuat kasus ini menjadi perhatian publik. Kalau hanya Masiku kan simple aja. Siapa sih Masiku ini? Tapi kemudian Masiku menjadi semacam penguasa yang powerful begitu, bahkan KPK pun tidak kuasa menangkapnya. Jadi ini bacaan saya demikian. Lalu ada ya bukan bohong, mungkin tidak santun ya, Pak Dirjen Imigrasi tadi. Kalau betul tadi dikatakan tidak ada niat Menkumham untuk membohongi publik, sebab ada sistem yang salah ya, ada sistem yang salah di sana. Oke lah kalau toh betul ada sistem yang salah. Tapi seingat saya, Kepala Humas Imigrasi, namanya siapa, Arvin Gumilang, tanggal 13 Januari 2020, menyampaikan bahwa Masiku sudah ke luar negeri tanggal 6 dan belum kembali. Ya kan, Pak Dirjen, terangan itu. Mengapa saya bilang tidak ada kejujuran? Kalau memang ada salah sistemnya lemot atau apa tadi bahasa teknis teknologi. Kalau memang sistemnya lemot, mengapa pada tanggal itu tidak secara terbuka disampaikan kepada publik bahwa ada kerusakan sistem di bandara? Ya itu yang saya bilang, ya janganlah membohongi publik di siang hari bolong. Jangan. Dirjen Imigrasi, Menkumham, saya respect, tapi saya mohon janganlah membela Masiku. Bela bangsa ini, bela negara ini. Tegakkan hukum, tegakkan keadilan. Ambil bagian dalam agenda pemberantasan korupsi. Tapi kan saya tahu juga Pak Menkumham ini
berada pada situasi dilematis. Sayangkan Pak Dirjen Imigrasi jadi korban, dia dipecat, diberhentikan dengan ya argumentasi yang ya konyol toh, mas argumentasi soal konflik kepentingan ya bangunlah argumentasi yang lebih masuk akal ya daripada argumentasi yang dibikin-bikin. Kesalahan seorang menteri ditimpakan, dibebankan kepada dirjen, dirjennya dicopot. Padahal beliau mengambil sikap demikian karena menterinya sedang membela Masiku. Dan mengapa membela Masiku? Tidak usah saya jawab, sebab kita semua tahu. Publik sudah tahu. Saya tidak mungkin lagi mengatakan kepada publik matahari itu tenggelam di ufuk barat di sana. Semua tahu. Jadi inilah yang membuat kasus Masiku ini bertambah sulit, bertambah complicated. Lalu bagaimana dengan KPK? Saya juga kaget, jubir KPK tadi kok, saya tadi tanya ini siapa? Oh jubir KPK, wah saya pikir tadi jubirnya Masiku. Ya, saya kabar jubirnya Masiku. KPK sekejap, dalam sekejap mata lumpuh. Hanya di depan seorang Masiku. Mengapa? Ya itu tadi, Pak Karni, jawaban saya, kasus Masiku, kasus luar biasa. Mestinya KPK proaktif lah. Ya tadi ada teman kita dulu yang sampai di negara jauh di sana, dalam sekejap mata, dalam waktu singkat, presidennya perintahkan pasukannya, kepolisian diperintahkan, bawa yang bersangkutan kembali ke negara ini. Kan begitu, itu dulu, tapi saya kan KPK zaman lama tentu beda dengan KPK zaman now. Tapi bagi saya penting sekali KPK, penting sekali kasus Masiku ini kita selesaikan terang benderang. Tidak boleh ada yang kita sembunyikan. Mengapa? Lambannya KPK menangani kasus ini menimbulkan spekulasi di tengah-tengah publik. Ada spekulasi. Spekulasinya macam-macam. Saya bingung juga ini spekulasinya masyarakat ini. Ada yang mengatakan Pak Karni, Pak Beni, Harun Masiku itu sudah dihilangkan. Wah, apa maksudnya? Ya dimunirkan, ya kan dulu kan. Munir juga dihilangkan, bukan tidak mungkin juga Masiku sudah dilenyapkan. Ini kan spekulasi, publik punya hak. Akibat KPK yang begitu lamban untuk menangkap Masiku ini. Ada juga yang mengatakan, ya Masiku ini Pak Beni, ya disembunyikan. Ya mengapa saya bilang disembunyikan? Ya itu tadi, jangan Pak Beni melihat Masiku per se. Masiku, tembok di belakangnya juga harus kita lihat. Nah, betul juga. Jadi ini spekulasi, kasihan tembok di belakang yang tadi tidak tahu apa-apa, iya kan? Kena dia. Akibat KPK tadi yang gagap untuk menangkap atau lamban untuk menangkap Masiku ini. Terus terang kemarin kami rapat sama KPK, saya tadi juga disampaikan oleh teman Tempo itu misalnya. Tanggal 8 dia ada di PT IKA. Saya tanya, Pak Karni, coba dijelaskan Pak Ketua KPK, apakah betul ada penyidik KPK yang ditahan semalam suntuk di PT IKA itu? Dan kalau ada, apa alasannya? Enggak dijawab. Tapi kalau tidak dijawab, ini akan menjadi pertanyaan sepanjang masa.
Nah, oleh sebab itu menurut saya tidak salah. Katakan apa adanya. Masa demi masiku semuanya ambiar ini. Penegakan hukum kita ini. Demi masiku hancur semua ini penegakan hukum kita ini. Wibawa KPK hancur. Roni Sompi tadi dipecat. Hanya demi masiku. Oleh sebab itu menurut saya tidak salah. Malam ini kita, kalau memang KPK sulit, kita ajak masyarakat. Ayo, kita perang semesta melawan dan mendapatkan masiku. Masa enggak bisa? 200 juta penduduk Indonesia masa enggak bisa dapat masiku? Yang benar aja pas, Mas. Jubir KPK. Makanya saya bilang, saya setuju dengan Tempo punya karikatur itu Cilukba itu. Ya, Cilukba. Dalam ilmu Cilukba itu begini Pak Karni. Ya, jadi disembunyikan dulu orangnya. Ya kan? Setelah disembunyikan lalu diumumkan, ayo silakan kamu mencari si masiku ini di mana. Yang mengetahui ini hanya yang mengumumkan, toh. Itu permainan Cilukba. Kalau semua tidak berhasil untuk mendapatkannya, dia sendiri tampil pahlawan mengatakan inilah masiku. Itu Cilukba. Jadi Tempo ini memang tajam. Kalau saya presiden, saya mungkin beredel itu Tempo. Tapi saya salut sama Bapak Presiden. Ya, dia menjaga kebebasan pers ini. Luar biasa. Jadi ini permainan Cilukba. Tapi poinnya adalah tujuannya kepada teman-teman kita di KPK, teman-teman kita di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau saya Pak Menkumham, saya tanggalkan itu. Jabatan Menteri Hukum dan HAM. Saya salah. Kalau saya jadi Menteri Hukum dan HAM, tapi kan bukan saya. Itu tanggung jawab itu. Tapi kan saya tahu juga tentu masuk akal sebab ada yang dibela tadi. Ada yang dibela oleh Menteri Hukum dan HAM. Makanya saya minta mestinya begitu seseorang ditunjuk menjadi masuk dalam kabinet, berlakulah hukum. Partaiku saya tinggalkan, negaraku yang saya utamakan. Mesti kan begitu Pak. Tapi ini kan tidak terjadi. Mungkin kita masih jauh ke depan. Masih lama kita seperti itu nanti. Ya, oleh sebab itu sekali lagi saya tentunya tantangan juga bagi KPK. Saya tahu KPK dilematis. Saya tahu KPK sekarang ini sedang melakukan pembersihan di dalam. Ya begitu Mas ya. Pembersihan teman-teman yang tidak pro dulu dibersihkan semua. Sayang sekali ya kita Pak ini Abdullah Hehamahua ini ya kita sama-sama menyaksikan bagaimana KPK ini tumbuh dan mati melemas. Kita saksikan. Cepat atau lambat, mungkin KPK akan mati lebih dulu, baru masiku kita temukan. Itu saja, Pak Karni. Terima kasih banyak. Saya ingin tanyakan, bahasa samar-samar itu loh, ada tembok di belakang, ada yang dilindungin oleh Menkumham. Siapa yang Anda maksud? Tembok itu siapa? Yang dilindungi siapa? Ya, saya tidak boleh menyampaikan sesuatu yang publik sudah tahu. Masa saya mengajarkan lagi buaya berenang? Kan tidak mungkin. Semua orang sudah tahu. Ya, semua sudah tahu siapa itu.